milenial. Kalau milenial Wallace artinya slow. Sangat lambat untuk merespon. Baru di akhir Februari kemudian muncul stimulus-stimulus. Kemana aja kemarin? Sedangkan negara lain dari Januari, walaupun itu masih bersumber dari Wuhan, tapi banyak negara sudah menyiapkan stimulus fiskal dan moneter. Kita malah sibuk hampir mengeluarkan 72 miliar untuk influencer, untuk menarik wisatawan asing di saat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti tadi dikatakan akan ada konsep-konsep baru, akan ada gagasan-gagasan mengenai menyelamatkan ekonomi Indonesia. Di antaranya juga mengenai bagaimana target investasi dalam Omnibus Law di tengah resesi ekonomi, kemudian bagaimana menggerakkan sektor real untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, serta juga bagaimana prospek ekonomi Indonesia di tengah krisis COVID-19, serta juga yang menarik adalah bagaimana dengan APBN, bagaimana dengan profil APBN kita, serta prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan di tengah hadirnya juga krisis COVID-19. Betul sekali Grita, isu itu akan kita bahas dan kita akan dengarkan dari berbagai narasumber yang hadir di kesempatan siang hari ini. Dan di kesempatan pertama kali ini segera kita akan mendengarkan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Saudara Bima Yudhistira Adinegara yang akan menyampaikan temanya adalah telaah kritis target investasi Omnibus Law Cipta Kerja di tengah resesi ekonomi. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Bima Yudhistira Adinegara, seorang ekonom milenial dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk kami Trainer ulang tahun yang kedua. Yakin usaha sampai. Usaha. Karena saya bagian dari kami juga. Ada beberapa hal yang sesuai dengan tadi MC sampaikan berkaitan dengan Omnibus Law, kemudian penanganan COVID, ekspektasi terhadap investasi, dan harusnya pemerintah gimana ya? Sayangnya pemerintah hari ini belum berkenan hadir gitu karena mungkin lebih suka mendengar yang ABS dibandingkan kritik-kritik yang mungkin agak pedas. Pertama berkaitan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 sebelum adanya virus corona di Wuhan. Kami sudah prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di kisaran 4,8%. Tetapi dengan adanya virus corona dan dampaknya ternyata mendisrupsi supply chain dan mendisrupsi lantai logistik semuanya, tidak hanya pada Indonesia tapi banyak negara lainnya, kemungkinan besar ekonomi akan jatuh di bawah 4,5% tahun 2020. Permasalahannya bukan pada berapa persen ekonomi akan berada jatuh di bawah berapa, investasi hanya tercapai berapa, defisit APBN berapa. Saya mau masuk hal yang lebih fundamental. Yang pertama, kalau kita melihat kondisi hari ini tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 pada waktu terjadinya krisis di Amerika Serikat, ada perbedaan, dan ini saya sampaikan di dalam forum ini karena kondisi sekarang lebih mengerikan dibandingkan tahun 2008. 2008 itu bisa dikatakan faktor penyebab krisis yang disebut sebagai subprime mortgage crisis itu hanya beberapa faktor. Salah satunya pecahnya kemudian kredit perumahan, obligasi perumahan yang disebut subprime. Kemudian menjalar sampai ke Bank Senturi di bailout 6,7 triliun lebih. 2020 kondisinya lebih mengerikan karena di 2020 ini ada faktor yang unpredictable dan uncharted territory yang sebelumnya nggak ada yang tahu ini bisa terjadi. Perang dagang Amerika Serikat dengan China belum selesai, kemudian juga ditambah dengan adanya virus corona.
Baru beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan adanya perang harga minyak Arab Saudi kemudian dengan Rusia yang membuat harga minyak mentah itu berada di kisaran 30 US dollar per barel untuk Brent. Kita nggak tahu lagi setelah virus corona ini ada kejadian apa lagi. Tapi kalau melihat dari faktornya yang lebih banyak dibandingkan tahun 2008, maka kegawatan ekonomi 2020 ini 2 kali lipat dibandingkan bahayanya resiko krisis tahun 2008-2009. 2008 epicentrum gempanya ada di Amerika Serikat. Tapi hari ini epicentrum gempa tersebar ke banyak tempat sekaligus secara serentak. Mulai dari China, Amerika Serikat sendiri, Arab Saudi, bahkan Rusia yang terlibat dalam perang harga minyak, negara-negara di Amerika Latin yang mengalami gejolak dalam berbagai bidang. Kemudian kita bertanya, pemerintah responnya seperti apa melihat gelagat terjadinya prakondisi sebelum masuk resesi ekonomi global yang serempak terjadi di banyak negara. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita melihat pemerintah dari mulai awal terjadinya virus corona, pertama adalah responnya Wallace. Responnya super slow. Sorry Pak, yang kolonial, kalau milenial Wallace artinya slow. Sangat lambat untuk merespon. Baru di akhir Februari kemudian muncul stimulus-stimulus. Kemana aja kemarin? Sedangkan negara lain dari Januari, walaupun itu masih bersumber dari Wuhan, tapi banyak negara sudah menyiapkan stimulus fiskal dan moneter. Kita malah sibuk hampir mengeluarkan 72 miliar untuk influencer, untuk menarik wisatawan asing di saat wisatawan asing mikir untuk masuk ke Asia karena adanya virus corona. Masalahnya apa? Solusinya apa? Nggak nyambung Jack gitu. Itu yang terjadi hari ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam paparan dari Bappenas, dalam paparan dari pemerintah, solusi jangka pendek dari virus corona adalah percepatan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini yang buat teman-teman kemarin marah di Jogja sebagai gerakan Kejayaan Memanggil kemarin. Kenapa begitu marah? Omnibus Law-nya sudah berpolemik, Omnibus Law-nya sudah bermasalah, dianggap Omnibus Law bisa menyelesaikan masalah virus corona. Ini tambah gak nyambung lagi daripada influencer 72 miliar. Sehingga publik melihat bahwa ada kegagapan yang sangat nyata terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mencegah terjadinya dampak resesi yang lebih maha dahsyat dibandingkan tahun 2008. Kemudian kita bicara, kalau Omnibus Law dianggap sebagai solusi, kami bukan menolak investasi. Investasi penting. Tapi investasi yang berkualitas itu yang dibutuhkan hari ini di Republik ini. Kalau ada negara, ya saya ngobrol sama Bang Riza Ramli, kalau ada negara yang diukur dari banyaknya komitmen investasi, kemudian negara itu dijadikan negara maju, hari ini harusnya Indonesia sudah menjadi negara maju. Arab Saudi mau investasi, komitmen. Uni Emirat Arab mau investasi, komitmen. Jepang mau investasi, komitmen. Jadi Indonesia ini negara yang penuh komitmen investasi. Jadi banyak di PHP-in tapi nggak nyadar-nyadar juga. Jadi nggak usah berretorika ada 400 triliun nyangkut di mana nggak terrealisasi. Karena faktor fundamentalnya itu tidak diselesaikan. Dan kita kaget membaca pasal-pasal yang ada di Omnibus Law. Ini makin membuat kita bingung gitu. Kenapa kalau kita lihat satu persatu dalam pasal Omnibus Law, permasalahan utama daya saing korupsi nggak ada di situ. Permasalahan utama daya saing nomor 1 dalam World Economic Forum, dalam Global Competitiveness Report itu adalah korupsi, nggak juga dibahas dalam Omnibus Law. Justru kemarin KPK-nya dilemahkan. Jadi itu udah nggak nyambung, obatnya apa? Orang sakit mah dikasih obat panu, mahnya tambah parah, boros karena harus ngeluarin uang tambahan untuk beli obat yang salah.
Akhirnya apa? Omnibus Law kalau kita lihat satu persatu pasalnya, ketenaga kerjaan lagi. Ini jadi kacau cara berpikirnya. Apakah investasi tidak mau masuk di Indonesia faktor utamanya karena tenaga kerja? Belum tentu. Upah kita dianggap upah yang mahal di mana? Di sektor apa? Karena kalau kita lihat secara komparatif, ada barang, ada harga, Pak. Upahnya murah, biasa jadi kualitas dalam produktivitasnya juga rendah. Riset siapa itu? Itu adalah riset dari JETRO, think tanknya Jepang, membuktikan sendiri bahwa ternyata meskipun banyak pengusaha bilang upah Indonesia mahal, produktivitas pekerja Indonesia jauh melebihi Vietnam. Kita hanya kalah di ASEAN, salah satunya dengan Malaysia, tapi dengan Filipina, dengan lain-lain. Tapi di Omnibus Law justru yang ditekan adalah terkait dengan upah. Fakta lain menyebutkan juga terkait dengan tuntutan pekerjaan. Pekerja di Indonesia malas-males. Nikkei sendiri bicara bahwa 26% pekerja di Indonesia ini, 26% pekerja di Indonesia bekerja lebih dari 49 jam dalam seminggunya. Kita lebih ekstra kerja keras. Karena itu ada dua pengertian ekstra kerja keras. Yang pertama, kerja keras karena upahnya terlalu murah sehingga dia harus bekerja ekstra keras. Bahkan suami istri bisa pulang sampai jam 1 pagi dari pabrik-pabrik ketika terjadi lembur, dan tidak dialami oleh negara-negara tetangga lain. Kemudian kita bilang upah kita murah. Itu menjadi salah satu tuntutan dari pekerja. Nah, jadi kita lihat coronavirus, resesi ekonomi, solusi yang ditawarkan Omnibus Law-nya nggak nyambung. Investasi dari negara-negara maju mau masuk ke Indonesia, dari negara maju mau masuk di Indonesia, sekarang tidak seperti masuk pada waktu era zaman Orde Baru. Apa yang membedakan? Baju yang dibeli oleh para konsumen di Eropa dan Amerika ada tulisannya, Pak, fair labor. Artinya apa? Mereka mau berinvestasi di pabrik yang memanusiakan pekerjanya. Kalau enggak, yang demo bukan di sini, yang demo di negara tempat baju itu dijual, di Amerika, di Eropa, bahkan sampai ke Rusia. Tapi kemudian kita malah di Omnibus Law menjual masalah tenaga kerja yang murah ini, sehingga investasi yang berkualitas jangan-jangan memang tidak ke Indonesia, karena kita malah mendowngrade-kan lagi kemudian kualitas tenaga kerja kita, sehingga yang dijual adalah tenaga kerja murah. Saya sering bilang layaknya Ethiopia dan Bangladesh. Kalau itu yang kita mau, maka jangan bangga jadi negara maju. Harusnya posisi Indonesia sekarang adalah low income country, kalau isi-isi dari Omnibus Law seperti itu. Yang berikutnya apa? Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, soal pertanian. Saya mewakili suara teman-teman milenial yang sekarang mungkin tidak banyak bersuara karena belum membaca ribuan halaman di Omnibus Law. Tapi kalau kita baca dalam klaster pangan, di mana masa depan tadi? Bang Kamaruzzaman bilang bahwa kita menciptakan lapangan kerja dan segala macam. Saya dukung penciptaan lapangan kerja. Tapi ketika membaca naskah Omnibus Law yang sampai ke DPR, kita akan melihat bahwa di situ impor pangan disamakan dengan produksi dan cadangan nasional. Ini kalau bukan WTO yang memberikan titipan ini, siapa lagi? Artinya apa? Dulu sebelumnya dalam Undang-Undang Perlindungan Petani, bahwa yang masalah impor itu dilarang. Impor pangan dilarang, kecuali produksi dan cadangan nasional tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini belum ada kemudian yang bicara lantang soal ini. Ini ngawur. Yang terjadi apa dalam Omnibus Law Cipta Kerja? Pangan ini mau diliberalisasi. Sehingga jangan salahkan anak milenial sekarang masuk banyak ke sektor jasa. Seminar-seminar di banyak tempat sekarang bukan menjadi seminar entrepreneur, Bang Kamaruzzaman atau Bang Sandi,
Tapi seminar sekarang yang di kampus-kampus adalah menjadi importir sukses. Itu karena kebijakan mengarah pada sana. Apa yang terjadi ketika impor produksi cadangan nasional disamakan? Ya jadi importir pangan aja semuanya. Ngapain capek-capek kita jadi petani? Saya kasihan teman-teman yang sudah jadi milenial, rela kotor-kotoran di sawah. Saya bilang udah, cari kerjaan lain. Apa? Jadi importir. Dalam stimulus yang barusan keluar terkait penanganan corona, pajak dan bea masuk untuk impor itu juga kemudian dipermudah. Jadi saya nggak paham lagi logika dari rezim ini. Logika ekonomi dari tim ekonominya gimana? Kemarin bilangnya substitusi impor, kita harus mendorong produksi dalam negeri sehingga tidak bergantung pada barang-barang impor. Tapi sekarang dalam kondisi seperti sekarang, suara substitusi impor itu padam. Yang ada adalah suara terkait dengan impor harus dipermudah. Kan gak nyambung. Corona itu dalam beberapa produk impor memang menghajar, misalkan impor bahan baku plastik. Tapi ketika ada kebijakan impor beras dipermudah, impor garam dari Australia dipermudah, impor gula dari Brazil dipermudah, ini salah corona apa jangan-jangan ada penunggang gelap yang ingin masuk dalam impor pangan ini, menyusup dalam paket-paket kebijakan yang keluar. Ini yang kemudian kita lihat nggak jelas, nggak benar kebijakan kayak gini. Ya. Makanya saya bilang Omnibus Law, paket kebijakan corona adalah paket kolonial yang eksis hari ini. Paket-paket kolonial yang hidup di era milenial. Dan itu yang kemudian membuat kita cukup marah. Omnibus Law perpajakan. Di mana letak keadilannya? Ya. Pelaku usaha yang kakap itu pasti akan menikmati pemotongan PPh badan sampai 20% PPh badan akan turun. Tapi di sisi yang lain, pedagang-pedagang e-commerce resah. Berapa kali saya ditelepon oleh mahasiswa yang jadi pedagang e-commerce hanya untuk dia bisa sekolah. Mas Bima, gimana ini kebijakan e-commerce? Apanya? Kita mau dipajakin, saya masih belum punya NPWP. Saya masih ngikut sama orang tua, tapi saya harus jadi pedagang online. Itu yang akan dikejar dalam Omnibus Law perpajakan. Sementara yang kakap mendapatkan keringanan PPh. Jadi saya melihat kalau terus-menerus kebijakan seperti ini, kondisi global yang sedang memburuk, di dalam negeri justru banyak kebijakan-kebijakan yang blunder. Satu lagi, dalam Omnibus Law Cipta Kerja saya selalu suarakan bagaimana kita mendukung startup yang berkualitas. Ketika dalam pasal terkait dengan tenaga kerja asing itu izinnya dipermudah. Artinya anak-anak muda kita bukannya kemudian di upskilling untuk bisa memenuhi standar daripada startup itu, tapi justru di dalam Omnibus Law harus bertarung liar, bertarung bebas dengan tenaga kerja asing yang masuk dalam startup. Padahal startup adalah masa depannya anak milenial di Indonesia untuk menyambut bonus demografi. Maka saya ingin katakan, semoga didengar oleh pemerintah. Kalau kalian generasi-generasi tua yang sekarang membuat kebijakan tidak becus, maka jangan salahkan anak-anak muda yang akan mengambil sikap. Terima kasih. Hidayah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.